Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanif Ahmad, mahasiswa Universitas Mulia dengan jurusan Informatika dengan NIM 2411108. Baik, kembali lagi di video berikutnya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi jaringan virtual menggunakan DNS3. Di sini untuk DNS3-nya sendiri saya juga terhubung dengan VirtualBox atau virtual machine di sini. Saya lihat sini sudah berjalan ya VirtualBox-nya, VM virtual machine-nya. Jadi kembali lagi ke DNS3 di sini. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa image mikrotik. Dan cara menambahkannya saya menggunakan Native Preferences, kemudian saya menggunakan, di sini menunya adalah Camo Virtual Machines. Nah, di sini saya menambahkan beberapa image mikrotik dan untuk versi yang 7.20.2 dan 7.20.4 ini entah kenapa saat saya aktifkan lalu membuka konsolnya, itu dia, tidak jalan sama sekali. Yang jalan cuma versi yang 6.49.19 ini. Jadi, saya menggunakan mikrotik CHR image yang versi 6. Kemudian kita masuk ke bagian topologi di sini. Bisa dilihat di sini untuk pertama kalinya di sini ada router 1, router 2, dan router 3. Nah, untuk router 1, Ether 1-nya itu terhubung dengan Ether dari VPCS atau PCA di sini dan menggunakan IP jaringan 192.168.10. Di sini saya atur Ether 1, hostnya 1, kemudian untuk Ether PCA, kita pakai hostnya 2. Kemudian dari router 1 ini kemudian masuk ke Ether 2. Ether 2 router 1 ini terhubung ke Ether 2 dari router 2 yang menggunakan IP jaringan 172.10.10.1 untuk Ether 2 R1, kemudian untuk Ether 2-nya juga hostnya akhirannya 2. Kemudian yang Ether 3-nya ini dihubungkan ke switch. Kemudian switch ini bisa dia terhubung ke internet. Sama halnya dengan router 2 di sini pada router 2 Ether 1 dia terhubung dengan PCB dengan IP jaringan 193.169.20. Untuk Ether 1 yang akhirnya 1, untuk yang Ether dari PCB itu akhirnya 2. Kemudian pada router 2 Ether 4 dia akan terhubung dengan Ether 2 dari router 3. Nah, di mana dia menggunakan IP jaringan 173.20.20, kemudian akhirannya untuk Ether 4 router 2 ini 1, dan akhiran untuk R3 Ether 2-nya adalah 2. Kemudian masuk ke router 3 di sini. Untuk router 3, Ether satunya terhubung dengan PCC dan dengan menggunakan IP network 194.170.30. Untuk Ether satunya akhirnya 1 dan untuk Ether dari PC-nya akhirannya 2. Kemudian router 2 dan router 3 ini Ether 3-nya sini terhubung ke switch, yang dimana switch juga terhubung ke internet. Kemudian selanjutnya setelah langkah mengkonfigurasi IP, kita akan mencoba tes koneksi internet. Jadi di sini di bawah ini adalah DNS atau DNS dari sebuah web. PC A kita akan coba tes membuka kompas.com. Untuk PCB kita tes ping ke Universitas Mulia .ac.id. Kemudian yang terakhir untuk PC C kita coba tes DNS atau tes ping DNS-nya shopee.co.id. Jadi seperti itu penjelasan topologi singkatnya. Jadi kita masuk ke langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi dulu pada IP dari PC A sesuai dengan topologi di sini. Jadi saya akan nyalakan terlebih dahulu. Saya akan buka konsolnya. Kita tunggu sampai solar putihnya kebuka. Nah, setelah itu kita masukkan komentar seperti ini ya. Komen maksudnya. Jadi IP address seperti ini. Kemudian untuk IP address-nya bukan ya, IP kayak gini terus IP address yang di sini yaitu 192.168.10.2 seperti ini, terus prefix-nya adalah 29. Kemudian untuk IP gateway-nya adalah IP yang ada di sebelah sini. 192.168.10.1. Ini daftar ether. Oke, jadi sudah terpasang untuk PCA. Kemudian kita bisa beralih ke PCB. Kita akan konfigurasi ke PCB. Kita nyalakan terlebih dahulu di sini. Oke, sudah nyala. Kemudian kita cek di bagian konsol di sini. Kita buka konsolnya PCB. Sesuai dari PCA tadi yaitu IP. Untuk PCB dan router 2, IP-nya adalah 193.169.20.2, prefix 29. Kemudian IP gateway-nya adalah 193.168.20.1, enter. Same subnet. Oh, same subnet. Saya coba lagi 193. Oh iya, 193.168.20.1. Maaf ya teman-teman ya, ada yang saya typo. Soalnya tadi ini harusnya 169 bukan 168. Nah, kalau udah pasang kayak gini, kita bisa beralih ke PCC. Nyalakan dulu ke PCC-nya, kemudian untuk konsolnya. Untuk IP dari PCC yaitu 194.170.30.2, prefix 29. Kemudian untuk IP gateway-nya adalah 194.170.30.1. Enter. Sudah sukses ya. Ketika PC kita telah pasang IP-nya. Baik, setelah melakukan konfigurasi kepada 3 PC atau PCA, PCB, dan PCC, kita bisa melakukan konfigurasi kepada ketiga router mikrotiknya. Jadi di sini saya nyalakan terlebih dahulu untuk router 1 karena kita akan mulai konfigurasinya di router 1 terlebih dahulu. Kita setelah start kita bisa buka konsolnya. Oke, kita tunggu sampai dia load ada muncul teks mikrotik loginnya.
Oke, setelah menunggu beberapa detik tadi, sini sudah muncul Microtik loginnya. Di sini kita tinggal ketik di sini admin. Nah, di sini kosongin saja sampai muncul di sini. Nah, kemudian untuk mengisi IP setiap router satunya sini, pertama-tama saya ingin mengisi IP untuk ether satu yang terhubung ke PCA. Jadi sini tulisannya IP address kayak gini, kemudian add address. Kita sesuaiin tadi IP gateway-nya adalah 192.168.10.1, prefixnya juga sama itu 29. Dan untuk interface-nya, kita pilih yang ether 1. Ini, enter, does not match any value of interface. Di sini saya coba lagi teman-temannya, mungkin saya kasih interface yang salah, mungkin depannya itu E-nya kecil ya. Jadi saya coba lagi, 192.168.10.9, interface-nya adalah ether 1 kayak gini ya. Ada huruf capital depannya kayak gini. Oke, udah masuk. Berarti E-nya salah ya, harusnya E-nya kecil. Kemudian kita masuk ke di sini kalau bisa lihat di bagian teman-teman. Jadi bisa lihat di sini teman-teman untuk selanjutnya di bagian ether 2 di sini kita masukin IP-nya seperti ini. Jadi kita bisa tulis seperti ini, IP address yaitu 172.10.10.1 prefix 29. Kemudian interface-nya kita ambil yang ether 2. Ini. Enter. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut di sini saya ingin menambahkan IP route. Jadi teman-teman bisa ada di sini IP route, kemudian add IST address-nya. Nah, kalau IP static kita harus tambahkan IP route untuk terhubung ke router 2 dan router 3. Jadi untuk destination address yang pertama, di sini saya ingin terhubung dengan jaringan yang ada di router 2, yaitu 193.169.20.0.9. Kemudian untuk gateway-nya, kita ambil gateway yang terhubung dari ether 1, router 1 ke router 2, yaitu ether 2-nya router 2. Bisa ambil sini 172.10.10.2. Ini, kemudian bisa di enter saja. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ingin hubung ke jaringan yang terhubung ke router 2 dan router 3 di sini adalah 194.170.30. Nah, di sini saya coba ambil IP-nya seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya tetap ya, kita pakai gateway dari ether 2-nya router 2. Enter aja. Kemudian masuk lagi yang terakhir adalah kita ingin terhubung ke jaringan yang ini ya, 173.20.20. Jadi kita masukkan saja komentar yang tadi. Kita masukkan 173, kemudian 20.20. Seperti ini. Kemudian bisa di enter aja. Nah, sukses ya, router 1 kita sudah tambahkan IP address-nya. Oke, lanjut kita ke bagian router 2. Di sini saya sudah nyalakan router 2 dan masuk konsolnya. Jadi kita tinggal login saja seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita tinggal ingin memasukkan IP setiap ether yang berada di router 2. Jadi yang pertama tentu saja kita IP dari ether 1. Kita bisa masukkan seperti ini. IP address, kemudian add address seperti ini. Kemudian sama dengan di sini saya masukkan IP dari ether 1 yaitu 193.169.20.1 prefix 29. Kemudian interface-nya kita pilih yang ether 1. Ini enter. Nah, kemudian ether yang kedua. Di sini saya ambil IP address add address. Kemudian 172.10.10.2 interface-nya kita ambil yang ether 2. Nah, kemudian yang terakhir di ether 4. Kita ambil IP address add address sama dengan 173.20.20.1 ya, titik 20.21 prefix 9, kemudian interface-nya adalah ether 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin membuat IP route kembali. Jadi saya akan tambahkan IP route untuk destination address-nya di sini. Saya ingin ambil yang router 1 dan PCI yaitu 192.168.10.0. Kemudian untuk prefix-nya 29. Nah, setelah itu untuk gateway-nya. Gateway, kita ambil gateway yang ether 2 router 1. Jadi kita ambil 172.10.10.1 seperti ini. Kemudian bisa langsung di enter aja. Kemudian yang kedua saya ingin ambil yang ini ya, router 3 dan PCC. Jadi IP-nya adalah 194.170, kemudian titik 30 seperti ini. Dan untuk gateway-nya sendiri kita ambil gateway dari router 3 ether 2 yaitu 173.20.22. Jadi bisa kita ambil kayak gini. Ini kita enter aja. Nah, sukses ya. Jadi untuk router 2 seperti itu konfigurasinya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah masuk ke router 3. Di sini saya sudah nyalakan dan masuk ke dalam konsolnya. Jadi kita tinggal login aja seperti biasa, kita admin, password kosongin, kemudian ini bisa kita login aja. Nah, yang pertama di sini jika pada topologi saya ingin menentukan IP dari ether 1 ke 3 yaitu 194.170.31.
Jadi saya bisa tambahkan seperti ini ya, sama IP address, kemudian add address seperti ini. Kemudian IP-nya adalah 194.170.30.1.9. Kemudian interface-nya kita ambil yang Ether1 seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah benar. Ya, sudah benar kayak gini. Kita bisa enter aja. Nah, kemudian yang kedua adalah saya ingin menambahkan IP address untuk yang Ether 2-nya, yaitu 173.10.22 di sini. Kita bisa ambil komentar sebelumnya. Di sini saya ambil 173.20 kemudian 22 seperti ini. Untuk interface-nya kita ambil yang interface yang kedua. Lihat dulu ya seperti itu. Kemudian di enter saja. Kemudian setelah menambahkan IP address, saatnya kita menambahkan IP route seperti biasa. Kita tambahkan IP route, kemudian add destination address seperti ini. Kemudian yang pertama saya hubung ke router 1 dan PCA. Jadi saya ambil IP networknya 192.168.10.99. Kemudian untuk gateway-nya kita ambil yang ini ya, router 2 Ether 4. Jadi kita ambil gateway-nya, IP-nya adalah tadi berapa? 173.1.20.20.1. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mau ambil alamat dari router 2 dan PCB. Jadi IP-nya tadi itu 173.169.20.0. Kemudian gateway-nya sama ya. Kita ambil gateway router 2 Ether 4 tadi. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin ambil koneksi yang dari router 1 ke router 2 ini. Jadi kita bisa tulis IP-nya sebagai berikut 172 10 10 seperti ini. Kemudian gateway-nya tetap ya sama. Kita enter aja. Jadi ketiga router sudah kita konfigurasi ya menggunakan IP address dan juga IP route. Nah, baik, setelah kita melakukan konfigurasi kepada ketiga router dan juga ketiga PC, selanjutnya kita coba akan menghubungkannya dengan Winbox. Jadi sebelumnya di sini jika kalian lihat di bagian internet ini, jika kita klik kanan lalu klik configure, lalu kita refresh di sini, nah pastikan kita pilih yang Ether 0 karena internet dan switch ini terhubung dengan kabel jaringan yang mana internet ini terhubung dengan Ether 0. Jadi kita klik OK saja lalu OK. Setelahnya pas buka Winbox ini kita refresh. Nah, maka di sini sudah muncul ada 3 di sini. Kita coba pilih salah satu. Jadi kita coba masuk connect. Oke. Nah, di sini udah masuk ya teman-temannya. Untuk di bagian IP, kita lihat di bagian IP addresses. Nah, di sini oh ternyata ini adalah router dari router 2. Jadi mungkin untuk MikroTik ini kita bisa ganti namanya. Jadi kita masuk ke sistem, kemudian ke identity. Nah, di sini kita bisa ganti jadi R2 seperti ini aja. Klik apply, lalu oke. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah di bagian router 2 ini aku pengen coba konfigurasi ke router-router lain. Jadi jika kita buka Windows yang lainnya di sini, terus kita refresh. Nah, udah yang coba identity-nya menjadi router 2. Selanjutnya di sini kita coba masuk yang ini dulu. Kita lihat di bagian IP address-nya ini. Kalau yang lihat ini adalah router 1 ya. Jadi ada yang ini sama ini IP address-nya. Jadi kita ubah ke router 1 seperti ini. Apply lalu oke. Kemudian yang terakhir adalah kita ubah yang router 3. Kita tunggu dulu. Nah, sini punyanya router 3 di sini. Jadi kita langsung buka aja di sini di bagian identity-nya. Ubah jadi router 3, kita klik apply lalu oke. Jadi ketika router sudah bisa kita konfigurasi menggunakan Winbox. Nah, selanjutnya setelah kita ubah identity setiap router MikroTik menggunakan Winbox, nah di sini saya ingin mencoba untuk menghubungkan router 1 ini ke internet menggunakan DHCP client. Jadi di sini kita pada Winbox router 1 di sini, kita masuk IP kemudian ke DNS di sini, salah maksudnya IP ke DHCP client. Nah, di sini ini secara defaultnya mungkin teman-teman bisa hapus atau mungkin kayak saya mungkin bisa hapus aja. Nah, di sini jika kita lagi ke topologinya, di sini yang terhubung adalah Ether 3 ke switch. Dan switch ini kan terhubung dengan internet, jadi kita coba dulu ambil dari itu, kita lihat. Kita ambil yang Ether 3, terus kita apply. Oke. Nah, kita lihat kan ini kan bound-nya. Tapi kalau kita coba menggunakan terminal di sini, kita ping ke google.com, enter. Nah, di sini dapat error, DNS-nya tidak bisa kebaca. Karena IP yang didapatkan dari Ether 3 ini bukan IP NAT. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, tadi kan internet hubung ke switch menggunakan Ethernet 0. Nah, internetnya kan ada dari cloud, dari virtual machine juga. Kalau kita kembali ke bagian VirtualBox di sini, kemudian masuk ke settings, lalu ke bagian network di sini. Nah, di sini ada adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 ini kita bayangkan Ethernet 0-nya dari cloud. Yang dimana jika kita lihat di sini, terjunnya ke host only adapter dan VirtualBox host only Ethernet adapter. Sedangkan yang adapter keduanya atau Ethernet satunya itu terhubung ke NAT. Nah, ini secara default dari bawaan VMOVA-nya. Jadi kita balik lagi ke GNS. Nah, di sini caranya adalah ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita tambahkan lagi Ethernet switch-nya di sini. Kemudian kita masuk ke GNS 3 VM. Nah, di sini saya mungkin taruh ke atas karena dia bisa menjadi penghubung ke 3 router di sini aja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sini. Nah,
Ini Ethernet 0 sudah kita ambil ya, adapter satunya sudah kita ambil, maka kita bisa pilih yang Ethernet 1 di sini, begitu kita hubungkan ke switch. Nah, di sini aku pilih yang Ethernet 0 aja. Nah, kemudian kita coba nih, switch 1 ini, kalau kita hubungkan ke router 1, terus kita pakai Ether 3 ya. Ether 3 itu berarti di Winbox saja Ether 4. Jadi seperti itu. Nah, sudah terhubung seperti ini, kita coba tes lagi di Winbox di sini. Kita ambil yang Ether 4 nih. Kita apply, terus kita tutup. Nah, baru dia dapat IP NAT-nya teman-teman. Yang secara otomatis, jika kita buka terminal baru di sini, kemudian kita ping, misalnya tadi kompas.com ya. Nah, maka dia berhasil terhubung ke internet. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman. Nah, dari kasus tersebut kita kembali lagi ke GNS. Nah, di sini mungkin saya bisa hubungkan ke switch 1 ini ke router 2 dan router 3. Ini sebenarnya switch 2, tapi karena saya ubah namanya di sini cuma switch, jadi mungkin saya anggap dia switch 1. Nah, di sini kita coba yang pertama router 2. Di sini saya coba hubungkan ke Ether 4 di sini. Nah, di sini nggak kelihatan ya, double gitu, tapi biarin aja. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi. Kita pilih yang router 2 kali ini. Connect. Nah, terus kita masuk lagi ke maaf, IP DHCP client di sini. Ini kita hapus saja. Ether 5 di sini, kita apply. Nah, udah bang ya. Sini coba kita tes pakai new terminal di sini. Kita ping google.com. Oke, sudah terhubung. Berarti ini sudah sukses yang router 2-nya terhubung ke internet. Jadi kita coba exit aja. Kemudian kita yang ke router 3 di sini. Kita pakai Ethernet 3 di sini. Kemudian kita hubungkan ke Ether 3. Berarti dia adalah Ether 4 ya, 1. Ether 1, Ether 2, Ether 3 ke sini. Jadi kita coba dulu ya. Kita coba satu-satu. Yang mana benar Ethernya. Masuk lagi kan. Ether 3. Kemudian kita ambil IP DHCP client. Ini hapus. Coba kita ambil yang setahu saya ada 3 yang sudah terhubung, berarti 4 mungkin. Kita apply. Nah, jadi udah masuk ke sini, udah bounce. Terus kita new terminal, kita ping google.com. Sukses ya, ketiga router sudah kita hubungkan ke internet. Nah, baik, setelah kita melakukan konfigurasi DHCP client pada ketiga router, selanjutnya di sini aku pengen menambahkan IPDS pada ketiga PC. Jadi kita masuk lagi ke Solar Putih di sini. Nah, di sini sudah kebuka PC A. Nah, ini abaikan saja karena sebelum bisa melakukan testing. Nah, di sini saya ingin ambil IP DNS-nya itu gateway dari router 1 yaitu 192.168.10.1 seperti ini, ke enter. Nah, kemudian yang lainnya juga sama ya, sesuai dengan gateway-nya mereka. PCB juga sama, yaitu 193.169.20.1. Kemudian yang PCC juga sama, yaitu 194.170.30.1. Enter. Nah, baik teman-teman, setelah menguji IP tadi sepertinya ada yang kurang ya. Nanti router saya itu belum memasang firewall. Makanya di sini saya ingin pasang firewall terlebih dahulu di set routernya. Jadi contohnya router 1 sini aku bisa pasang firewall NAT. Di sini saya pilih masquerade. Terus untuk out interface-nya saya bisa pilih yang interface yang Ethernya 4 yang tadi terhubung dengan switch yang menggunakan DHCP client. Jadi kita apply saja di sini lalu oke. Dan akan saya atur di router 2 dan router 3. Oke, setelah melakukan pemasangan firewall pada PCA, kita coba ya. Ini conference.com di sini. Enter. Enter sekali lagi. Nah, dia mendapatkan beberapa balasan ya teman-teman ya. Oke, 5 balasan sudah sampai. Jadi terus untuk tes ping PCA sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan ke PCB. Oke teman-teman, sini saya coba tes ICMP dulu ke PCB. Di mana PCB ini akan saya coba ping ke router dari router 2 yaitu 193.169.20.1. Saya tes di sini. Oke, kita mendapatkan balasan. Kemudian kita coba ping ke router 1 yang ether 2-nya itu 172.10.10.1. Enter di sini. Nah, mendapatkan balasan. Selanjutnya kita coba tes ping ke PCA yang mempunyai IP 192.168.10.2. Kita enter di sini. Nah, kita mendapatkan balasan juga. Nah, selanjutnya di sini agak tidak terlihat ya. Nah, di sini saya coba tes untuk ke router 3 yang dimana ether 2 router 3-nya itu IP-nya adalah 173.20.20.2. Kita enter di sini. Oke, kita mendapatkan balasan. Dan juga saya ingin ping ke PCC yang punya IP 194.170.30.2. Enter. Nah, kita mendapatkan balasan dari kedua router dan juga kedua PC. Selanjutnya di sini saya bisa melakukan tes ICMP ke host yang berada di bawah ini untuk tes DNS-nya. Nah, sebelumnya tadi saya membuat kesalahan di sini. Tidak bisa melakukan ping resolve karena saya pada router 2 dan router 3 belum pasang allow remote request di DNS-nya. Tadi saya sudah pasang centang allow remote request-nya di Winbox. Jadi seharusnya saya ping seperti ini. Universe semuanya .id. Nah, kita mendapatkan balasannya ya.
Jadi kita sukses untuk ping di PC B, kemudian di PC C yang terakhir, nah itu juga sama masalahnya, tapi saya sudah resolve, ternyata masalahnya di bagian DNS, kita enter di sini, nah kita sudah mendapatkan balasannya. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman video konfigurasinya, maaf kalau berantakan karena memang tugas ini seharusnya dilakukan santai, namun saya hari ini tidak bisa santai, jadi agak belit-belit konfigurasinya. Oke, mungkin sekian, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menyimak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.